orang-orang yang syahid atau syuhada itu ada 5. Yang pertama, apa yang ditentukan sebagai hal yang baik oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah yang baik. Mulia di hadapan manusia, tapi tidak mulia di hadapan Allah. Bisa jadi itu karena Baiklah ikhwan dan akhwat, marilah kita simak dan dengarkan serta kita resapi kajian sentuhan hati kita pada malam hari ini kepada yang terhormat Al-Ustadz Al-Hajj Ismail Abdullah Budi Prasetyo SAG. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Pendengar setia Swargo FM yang kami hormati, kita hidup di dunia ini tentu saja ingin hidup yang baik, hidup yang mulia, hidup yang berarti bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan pada orang lain. Dalam hal ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita, maka ada beberapa kemungkinan hidup kita itu mulia di hadapan Allah, mulia juga di hadapan manusia. Tidak mulia di hadapan Allah dan tidak mulia pula di hadapan manusia. Mulia di hadapan Allah dan manusia itu yang tentu saja kita harapkan. Mulia di hadapan Allah tapi tidak mulia di hadapan manusia, ini tentu tergantung pada penilaian masing-masing manusia. Mulia di hadapan manusia, tapi tidak mulia di hadapan Allah. Bisa jadi itu karena niatan-niatan dalam hati yang hanya diketahui oleh Allah SWT dan tidak diketahui oleh manusia. Tentu saja yang tidak kita inginkan, tentu saja tidak mulia di hadapan Allah dan tidak mulia juga di hadapan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itulah maka kita dalam hidup ini menyerahkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, taat pada Allah dan Rasul-Nya dalam menjalani hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tentu saja kita sebagai umat Muhammad, kita harus mengikuti jejak-jejak beliau. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, innama bu'istu liutammima salihal akhlak, yakni akhlak yang baik,
akhlak yang mulia serta pekerjaan-pekerjaan yang tentu saja itu baik. Baik menurut Islam itu adalah baik menurut Allah dan Rasul-Nya. Maka apa yang ditentukan sebagai hal yang baik oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah yang baik. Bukan yang ditentukan oleh manusia, tetapi yang ditentukan oleh syari', yakni Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itulah maka kemudian kalau kita ingin menjadi baik, tentu saja kita harus mengikuti semua perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Pendengar yang berbahagia, di dalam mengarungi kehidupan kita ini, kita ingin jadi mulia. Mulia itu karena akhlak. Mulia itu adalah karena akhlak. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kenapa dikatakan sebagai makarimal akhlak, liutammima makarimal akhlak? Karena sesungguhnya orang-orang sebelum Rasulullah, yakni orang-orang pada zaman jahiliyah, ini sebenarnya di antara mereka juga ada orang yang baik-baik, yang mereka melakukan ajaran-ajaran, yakni ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah Rasulullah datang, maka akhlak-akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, hendaklah kita mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai umatnya. Dan kita yakin bahwa apabila kita mengikuti jejak Rasulullah, tentu kita akan menjadi orang yang mulia, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bisa menjalani ini dengan baik sehingga betul-betul menjadi orang yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Dalam hidup ini, sebagai seorang muslim, yang paling penting bagi kita adalah akidah. Akidah bagi seorang mukmin itu adalah hal yang nomor satu. Kenapa? Karena itulah yang jadi dasar bagi kepercayaan kita kepada Allah SWT. Dan itulah yang menentukan apakah amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Itu adalah dari akidah kita. Dalam kita mengabdi atau beribadah kepada Allah, itu ada dua syarat. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah, lillah, karena Allah semata. Bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji oleh manusia dan sebagainya. Kalau itu sampai terjadi, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, amalan kita atau perbuatan kita itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kita sholat harus sesuai dengan sholat Rasulullah. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana aku sholat. Nah, oleh karena itulah maka kemudian kita perlu sebagai seorang muslim harus meningkatkan pengetahuan kita kepada agama kita. Baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Melalui pengajian-pengajian,
majelis-majelis taklim, membaca buku-buku dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim, sehingga kita betul-betul bisa menjadi muslim yang kafah. Nah, dengan itulah maka kemudian kita menjadi manusia yang betul-betul taat pada Allah, pada Rasul-Nya, kemudian kita bermanfaat bagi manusia, manfaat bagi kehidupan, manfaat bagi keluarga, dan seterusnya. Tentu saja hal ini harus dilakukan dengan, sekali lagi, lillah, dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini, kita hidup di dunia ini tentu saja ingin bebas dari tekanan-tekanan dari orang lain. Semangat yang dikatakan dalam tema ini, yakni ish kariman aw mut syahidan, adalah semangat seorang muslim di dalam memperjuangkan kehidupannya, memperjuangkan agamanya. Dalam hal ini, ketika dalam suasana perjuangan, maka bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ish kariman aw mut syahidan. Kita berjuang, betul-betul memperjuangkan agama ini, betul-betul berani toh nyowo. Kalau dalam bahasa Trimurti, bondo bau pikir lek perlu sak nyawane pisan. Artinya di dalam berjuang itu kita mengorbankan baik itu kekuatan kita, pikiran kita, harta kita, kalau perlu nyawa kita pun harus kita korbankan. Nah, tentu saja ini bisa kata-kata ish kariman aw mut syahidan. Nah, ini bisa dirubah juga menjadi ish kariman wa mut syahidan. Bukan aw tapi wa. Dalam suasana damai, kita tetap harus menjadi orang yang mulia sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan kita senantiasa berusaha untuk bisa mati dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW menjelaskan tentang syuhada. Beliau mengatakan bahwa asyuhada'u khamsah, al-mat'una wal mabtuna wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah, muttafaqun alaihi. Artinya adalah orang-orang yang syahid atau syuhada itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, yakni orang yang terkena wabah. Ini dikatakan ini adalah orang yang mati karena wabah, itu adalah syahid. Kemudian yang kedua adalah al-mabtun. Al-mabtun adalah orang yang meninggal karena sakit perut. Berbagai penyakit yang ada di perut ini bisa menyebabkan kematian, dan orang yang mati karena penyakit itu dia termasuk orang yang syahid. Kemudian juga orang yang tenggelam, al-ghariq. Kemudian sahibul hadmi, yakni orang yang terkena kecelakaan. Ini juga termasuk syahid. Dan juga yang kelima itu adalah as-syahid fi sabilillah, yakni orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian fikih, as-syahid itu adalah al-muslim al-mukallaf at-tahir,
alladzi qutila fil ma'rakah mukhlishan lillah. Artinya apa? Syahid itu adalah seorang muslim yang mukallaf, artinya sudah cukup dewasa. Al-mukallaf at-tahir, orang yang suci, yang kemudian dia terbunuh dalam peperangan karena Allah SWT. Itulah yang disebut dengan syahidud dunya wal akhirah. Orang yang syahid dunia maupun akhirat. Kemudian ada juga syahid dunya. Syahidud dunya itu adalah orang yang meninggal di peperangan tetapi hanya untuk memburu keduniaan, seperti mencari harta rampasan perang di dalam peperangan itu. Tentu saja ada saja orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan seperti itu. Apabila dia mati, maka dia disebut sebagai syahidud dunya. Dia di mata manusia mati dalam peperangan, maka manusia akan menganggapnya sebagai mati syahid, tetapi sesungguhnya itu tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syahidul akhirah. Syahidul akhirah, jadi orang yang syahid akhirat itu adalah orang yang memang ditetapkan oleh syari', oleh Allah sebagai seorang yang syahid. Meskipun dia di mata manusia tidak dianggap syahid. Maka kemudian orang yang demikian itu diperlakukan oleh manusia sebagaimana orang-orang lain yang meninggal. Maka kemudian dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, kemudian baru dikebumikan. Sedangkan syahid dunya wal akhirah, orang yang meninggal, orang muslim yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah, maka itu syahidud dunya wal akhirah, maka perlakuannya sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, itu mereka tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan juga tidak dikafani, maka dia dikebumikan sebagaimana dalam keadaan dia meninggal. Pakaiannya ya ketika dia meninggal, bahkan darah yang mengucur dari dalam tubuhnya itu tidak dibersihkan. Ini adalah syahidud dunya wal akhirah. Tentu saja kita berharap kita bisa termasuk orang-orang yang syahid di mata Allah SWT. Ingatlah, hidup kita ini hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Itu pesan dari Trimurti, dan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Bahasanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Tentu saja kita berharap hidup di dunia dalam keadaan mulia, dan juga ketika meninggal kita termasuk para syuhada yang mendapatkan maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.